Jadi judulnya The Mark on the Forehead, ya, tanda di dahi, and the number and number of the beast, ya, ada kata the-nya, jadi itu sudah pasti itu ya, number of the beast. Nah, kita ngelihat bahasa Indonesianya ya Bapak Ibu Saudara, tanda di dahi dan bilangan binatang ya. Jadi orang seringkali salah sambung ketika bicara bilangan binatang, mereka akan tercampur-campur ya, tanda di dahi tercampur-campur dengan oh ini antikris ya. Kalau bicara mengenai kitab Wahyu malah lebih kecampur-campur lagi. Mari kita belajar dengan belajar yang luar biasa ya. Mari kita periksa lagi. Nah, tanda di dahi. Nah, kalau kita udah ngomong tanda di dahi, wow, pada saat vaksin ketika COVID merebak di Indonesia, ya rumor luar biasa. Hati-hati di dalam vaksin. Dalam vaksin itu ada microchip. Dia dikatakan super microchip yang akan ada mengikuti apa? Mengikuti vaksin yang ada. Sehingga setiap orang yang disuntik itu akan jadi antikris. Bapak Ibu coba ya perhatikan sungguh-sungguh. Bapak Ibu pegang satu benda. Pegang satu benda yang ada di samping kanan kiri gitu loh ya. Atau gini aja. Saudara punya bendera nih, punya bendera Belanda gitu ya. Biasanya kalau lagi sepak bola itu bapak-bapak itu mengeluarkan, kalau di Jawa Timur nih ya, di tempat saya tinggal di Jawa Timur itu mereka yang kalau kalau Piala Dunia tuh, wah di depan itu selain bendera Indonesia yang dipasang di bendera-bendera yang dikerek di atas itu bendera Belanda, bendera Spanyol, bendera Italia, bendera Prancis ya, bendera Rusia, padahal bukan. Coba saudara pegang bendera Belanda. Apa saudara langsung jadi Belanda? Orang Belanda? Enggak. Sama sekali. Ya orang saja pakai salib loh saudara. Tidak. Ya, Pak. Kalau pakai salib, tanpa dia sungguh-sungguh ikut Yesus, tidak akan serta-merta dia jadi seperti Yesus. Saudara. Saudara beli bajunya salah satu artis. Saudara pakai. Saudara nggak akan jadi artis. Gitu loh saudara. Ya. Nah mari kita ngelihat tanda di dahi ya. Kita ngelihat orang Kristen itu jangan kagetan. Ya, jangan bingung. Karena orang Kristen tidak mengerti, karena tidak baca firman Tuhan, maka dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya kagetan. Nah, kita periksa ya. Disalah mengerti tanda di dahi ini karena hanya membaca teks Alkitab sebagian saja. Dibaca hanya sebagian dan tidak membaca konteks ya. Melepaskan teks dari konteks itu sangat bahaya ya, dan tidak membaca Alkitab secara keseluruhan. Contoh ya, bicara mengenai penabur. Nah, ketika itu ditabur di tanah yang subur, dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tapi dipisah konteksnya, dipisah teks dari konteks. Maka orang bicara, oh ini kalau ngasih persembahan, ya, kalau ngasih persembahan 1 juta, nanti kembalinya 100 juta, gitu loh saudara. Ini money game. Ini bukan kekristenan. Nah, seperti itu ya. Nah, masalahnya di situ melepaskan teks dari konteks itu sangat berbahaya. Lanjut. Akibat memisahkan teks dari konteks, akibatnya muncul kebenaran baru yang dipercaya bagi diri sendiri yang jauh kebenarannya dari maksud ayat tersebut ditulis. Sebagai seorang yang mengajar eksposisi kitab Wahyu, saya miris sekali mengenai ini, saudara. Karena banyak sekali kebenaran-kebenaran baru yang asing dengan kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Kita lihat lanjutnya, tanda di dahi. Apa itu, saudara? Kita lihat ada 7 ayat di Alkitab. Ya, saya ketika akan mengajarkan pagi ini mengenai tanda di dahi, saya tidak akan lepaskan dengan tanda di tangan. Ya, dengan tanda di tangan. Karena tanda di dahi itu di 7 ayat Alkitab tersebut, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu satu rangkaian, satu gerbong. Kalau tanda di dahi saja dalam kitab Wahyu itu banyak sekali. Nah, ada 7 ayat di Alkitab, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang menuliskan tanda di dahi dan tanda di tangan. Wah, pasti banyak orang berkata, waduh, kok di Perjanjian Lama? Ya, karena gini saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu yang mengenai Wahyu 13, mengenai tanda di dahi, berarti saudara mesti ngelihat sumbernya dari mana. Kalau yang pernah ikut kelas saya mengenai eksposisi kitab Wahyu, saya mensyaratkan untuk mereka yang mau mempelajari kitab Wahyu minimal sudah 1 kali
membaca Kejadian sampai Yudas minimal 1 kali. Karena kenapa? Karena kitab Wahyu itu isinya adalah ada figuratif, ya, kata-kata dan lambang, dan ada juga gematria, lambang dalam bentuk angka. Nah, kenapa? Sekali lagi saya ulang, karena itu ditulis di Pulau Patmos tahun 8196 oleh Rasul Yohanes yang dibuang di sana setelah dihukum mati namun tidak mati, dia dihukum di maximum security prison. Saat itu kekristenan jadi musuh negara, musuh kekaisaran Roma. Jadi saudara, kalau musuh, agamanya aja musuh, jemaatnya musuh, tentu pemimpinnya akan dianggap bahwa ini musuh yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, surat yang masuk ke Rasul Yohanes dan surat yang keluar dari Pulau Patmos itu disortir. Ya, kalau itu dianggap berbahaya, maka surat itu tidak akan dikirimkan atau tidak akan diterima. Itu sebabnya dengan cerdik, dengan cerdas, ya, Roh Allah itu memakai lambang-lambang yang dikenal tahun 8196 dengan lambang-lambang juga angka yang saya katakan pada Bapak Ibu Saudara namanya gematria. Ya, ngerti ya di sini ya. Jadi saudara kok banyak lambang? Iya, karena kenapa? Kekristenan itu musuh negara. Kristen itu dianiaya dari tahun 30 sampai tahun 380 dan dianggap apa? Ya, dianggap bahwa ini the worst enemies untuk apa? Untuk kekaisaran Roma, ya. Yang mati orang Kristennya bahkan diduga lebih banyak daripada korban Holocaust. Karena kenapa? Ya, karena beratus tahun, 350 tahun. Saya lanjut ya. Nah, yang ada nampak di layar saudara, saya harap saudara interaktif, saudara baca. Jadi kalau dalam perjanjian lama, keluar ayat-ayatnya. Nah, ini reflektif, saudara. Reflektif dengan di perjanjian lama dengan di perjanjian baru. Kalau ini saudara tidak paham, maka saudara tidak akan paham perjanjian yang baru. Ya, saudara tidak paham dengan Wahyu 13, ya. Keluaran 13 ayat 9, ya. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, ya, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Nah kan, bingung kan orang mulai, loh, kok ada tanda di tanganmu, ya. Nah, hal itu, ya, Keluaran 13 ayat 16, ya, hanya beda 7 ayat. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu. Ini jelas ya. Udah peringatannya sudah tidak ada seperti di Keluaran 13 ayat 9 dan menjadi lambang di dahimu. Ya, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ulangan 6 ayat 8 lebih tajam Bapak Ibu. Dikatakan apa? Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, ya, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, tetapi kamu harus menaruh perkataanku dalam hatimu dan dalam jiwamu. Ulangan 11 ayat 8, ya. Dikatakan apa? Dan dalam jiwamu kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saya akan bahas Bapak Ibu Saudara Ulangan 6 ayat 8. Supaya Bapak Ibu lihat, oh tanda di dahi itu maksudnya ini, ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ada Wahyu 13 ayat 16. Nah, baru muncul antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ribuan tahun. Tetapi dengan cerdas Roh Allah pakai perjanjian lama untuk menjelaskan perjanjian baru. Nah, orang Kristen abad 21 hanya menerjemahkan Wahyu 13 tapi mengabaikan perjanjian lama. Sampai di sini. Ya, kita belajar ya. Nah, ini Wahyu nanti saya akan bahas ya. Jadi apa yang dimaksud dengan tanda di dahi dan tanda di tangan? Nah, ini loh Saudara. Apa ini yang dimaksud dengan tanda di dahi dan tanda di tangan? Gitu loh. Saya tidak pisahkan ya tanda di dahi dengan tanda di tangan ya. Nah, mari kita baca dengan teliti Bapak Ibu. Jadi kalau baca Alkitab itu, kalau kita para pembelajar di IC atau di ICI, kita mesti belajar untuk cerdas, untuk cermat. Jangan hanya baca teks, bacalah konteks. Jangan hanya baca konteks, bacalah perikop. Jangan baca perikop, baca pasal sebelumnya,
fasal itu yang penuh dan fasal sesudahnya. Jangan hanya baca satu fasal sebelum fasal yang dibahas dengan fasal setelahnya. Bacalah seluruh kitab yang ada. Saudara pasti akan cerdas. Ya, harus lihat bahasanya seperti apa. Sekarang kita ada di abad 21 itu ringan. Kenapa? Karena di Play Store by Apple maupun Google, maupun Android itu sangat banyak aplikasi bahkan yang tidak berbayar. Ya, saudara mau periksa Alkitab macam apa ada, ya. TB2 ada. Ini saya masih pakai TB1. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Saudara perhatikan sungguh-sungguh. Kalau saudara sambil lalu, maka saudara tidak akan ketemu esensinya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Tuhan itu sedang menasihati orang Israel. Bunyinya gini, dengarlah hai orang Israel. Yahweh, saya terjemahkan langsung ya. Yahweh itu Allah kita. Yahweh itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini ngajar banget nih Tuhan. Nah, perhatikan ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ya. Nah, perhatikan ya saudara pelan-pelan ya. Supaya saudara jangan kehilangan momennya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Perhatikan ya. Kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, loose konteksnya di sini nih, ya. Orang Israel yang katanya cerdas, ya, juga tiba-tiba nggak nyambung ini. Kalau saya pakai bercandaan, ke Bandung naik ojek ini namanya. Maksudnya nggak nyambung, Jack. Gitu loh ya. Nah, kita ngelihat ayat 8. Firman Tuhan, kebenaran. Tuhan Yesus harus Tuhan ngomong gini, Yahweh ngomong gini, haruslah juga engkau mengingatkan apa? Apa yang kamu ajarkan sebagai tanda pada tanganmu. Jadi gini ya, kalau di Alkitab dan Perjanjian Lama, kalau disebut tanganmu, ya tanganmu itu tangan tanpa sebutan tangan kanan. Kalau tangan kanan disebut tangan kanan, tapi kalau disebut tangan saja, maka Perjanjian Lama mengakomodir bahwa itu tangan kiri. Ya. Nah, nanti kita lihat ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bayangin ya. Nanti kita lihat ya, lucu. Ini lucu nih, ya. Ini diterjemahkan letter luck. Ini diterjemahkan apa adanya. Padahal Yahweh kita sedang bicara ini figuratif. Sampai di sini ya, ngerti ya? Apa yang figuratif diliteralkan, yang literal difiguratifkan. Contohnya gini, kalau kita sama zaman saya tahun 8 saya lahir tahun 66 kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 70 itu masih ada berkata gini kalau merayu wanita, di wajahmu kulihat bulan. Padahal kita lihat zaman sekarang tidak ada yang mau berkata di wajahmu kulihat bulan karena kita tahu bahwa bulan itu bopeng. Tapi kalau kita di wajahmu kulihat bulan itu figuratif. Bukan bulan, itu ada di wajah kita, nempel. Itu figuratif. Ngerti ya? Dan dikatakan ayat 9, kita periksa, ini lucu sekali. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbangmu. Ayat 7 sama 8 itu figuratif. Sama orang Yahudi diliteralkan. Ya, dibuat kenyataan akhirnya jadi apa? Jadi ini saudara, kita lihat ya. Perintah dari Yahweh kepada bangsa Israel secara figuratif perlambang diterjemahkan oleh bangsa Israel secara literal. Perhatikan ya, kalau ini saudara nggak akan ngerti ini. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Firman lo saudara, kebenaran diikat di tangan tuh gimana caranya? Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa saudara punya Alkitab terus kemudian saudara tempel di kepala begitu saudara ikat? Enggak kan? Harusnya betul. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Itu figuratif dan pada pintu gerbangmu. Saudara lihat ya. Jadi begini saudara. Nah, ya, jadi begini. Haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu seperti saya katakan. Kalau tidak ada pakai tangan kanan, itu diterjemahkan oleh orang Yahudi sebagai tangan kiri. Iya, ayat firman Tuhan saudara ngelihat ya, kotak kecil itu ya, itu firman isinya. Nanti saya akan breakdown. Dan itu hentefilim ya,
dan ada het tefilim. Ya, yang mengikatkan pada tangan dan pada dahi diterjemahkan sebagai tefilim. Ini ada orang yang katakan, kenapa harus tangan kiri? Ya, kenapa harus tangan kiri? Oh, karena dekat dengan jantung dan lain sebagainya. Nah, udah, ini figuratif kok. Ya, makanya ini diterjemahkan secara literal. Nggak ada perintah Tuhan untuk membuat tefilim. Nggak ada. Tapi karena orang Israel pada saat itu, ingat ya, Israel pada saat mendapat pesan ini, mereka bangsa yang habis dijajah 430 tahun atau 450 tahun. Atau bukan dijajah lah, diperbudak di Mesir selama 430 tahun, 450 tahun. Itu sebabnya, maafkan saya ya ngomongnya kasar, itu sebabnya diajari pola hidup. Sampai tidur dengan istri, bersetubuh dengan istri, itu diajari. Kenapa? Tidak boleh kalau istri sedang menstruasi. Bayangkan, bangsa itu diperbudak. Nggak ada, saudara, penjajahan jadi pinter itu, perbudakan jadi pinter. Jadi itu diajari. Tidak boleh tidur dengan istri ayahnya, loh kan. Ya, tidak boleh tidur dengan binatang. Loh, kita abad ini pasti tahu. Tapi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, ngerti ya? Wah, ini topik menarik ini. Makanya kita melihat itu diliteralkan. Makanya mereka buru-buru, apa yang diikat ya? Oh ya, firman Tuhan. Torah akan ditaruh di jidat, saudara, dan ditaruh di tangan. Dan kemudian ini namanya tefilim. Nah, ini saudara, ya. Nah, haruslah juga engkau mengikatnya, ini namanya tefilin, ya. Ini namanya bulakterion, itu di dalam Matius 23 ayat 5, atau tali sembahyang. Tali sembahyang, ya, tali doa. Nah, orang Kristen nggak usah ikut-ikutan ini, ngapain? Kita nggak ada perintah. Ini perintah langsung kepada orang-orang Yahudi, tapi bukan perintah langsung kepada orang Kristen, orang percaya. Ya, lanjut ya. Nah, ini loh saudara. Ini kalau saudara ngelihat di layar, ya, kalau saudara jeli melihatnya dan layar saudara bisa besarkan di layar, itu ada 4 kompartemen. 4 kompartemen. Kompartemennya isinya perkamen pertama tertulis Keluaran 13 ayat 10. Kompartemen kedua isinya Keluaran 13 ayat 11 sampai 16. Ini diliteralkan, saudara. Nggak ada perintah loh. Hanya taruh di dahimu, taruh di tanganmu. Artinya, ya, taruh di pikiranmu, kalau tangan bicara, jadikan itu jadi perbuatanmu. Mengerti ya, saudara? Jadikan itu, makanya jadikan apa? Pikirkanlah itu terus-menerus, ya. Dan kemudian jadikan itu perbuatan tanganmu. Lakukanlah Taurat itu, ya. Lakukanlah Taurat itu. Ya, kita lihat ya, perkamen ketiga, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Shema, ya. Shema Israel Elohenu Echad. Nah, itu. Yang keempat, perkamen yang keempat, Ulangan 11 ayat 13 sampai 21. Nah, ayat-ayat Alkitab ini berisi apa? Perintah-perintah Allah untuk mengingat dan menaati Tauratnya. Ngerti ya, saudara? Saudara, kalau sekarang ada istilah figuratif dengan literal. Coba nanti saya ngomong nih, ayo pikul salib. Saudara ngelepas gitu salib di dinding gereja yang gede itu. Terus saudara keliling gitu, lewatin kota Surabaya, kota Bandung, kota Jakarta. Itu figuratif kalau pendeta ngomong. Pikul salib, saudara. Itu bukan saudara buat salib terus kemana-mana pakai salib. Tetapi apa? Apa yang harusnya kita tidak derita, kita memikulnya. Karena Tuhan, itu pikul salib. Sama seperti ini, bayangin. Ya, bayangin, saudara. Nah, saya lanjutkan, saudara ya. Nah, ini loh isinya. Ini yang dilipat-lipat, dimasukkan ke kompartemen itu. Nah, itu tanda di dahi dan tanda di tangan. Itu loh saudara isinya. Yang paling sedikit itu Shema. Ya. Nah, lanjut. Itu yang tanda di dahi dengan tanda di tangan. Nah, saudara masih ingat ya? Ulangan 6 ayat 9 tadi, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.
Ini diterjemahkan sebagai apa, saudara? Mezuzah. Orang Indonesia yang ke Israel beli ini ditaruh di pintu masuk. Ini ditaruh. Jadi kalau saudara bertamu, karena saya pernah diundang petingginya Palestina untuk ke sana. Jadi saya melihat ya pintu-pintunya orang Israel itu ada ininya di sebelah kanannya. Disentuh dulu sebelum masuk rumah, disentuh dulu sebelum masuk rumah. Padahal haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Ini dalamnya juga ada gulungan. Isinya Torah. Jadi yang figuratif diliteralkan, sama seperti suruh pikul salib, salib beneran yang dipikul. Ya. Nah, jadi ngerti ya, saudara. Jadi kalau ayat kebingungan terjadi karena semua yang figuratif terlambang diliteralkan, dijadikan kenyataan yang sebenarnya. Padahal maksudnya bukan itu. Kebingungan menerjemahkan pesan figuratif yang diteralkan kemudian terbawa saat mereka membaca Wahyu 13 ayat 16. Terbawa. Iya. Atau karena enggak ngerti ketika melihat, maafkan saya pendeta YouTube. Ya. Nah, ini loh yang terjadi. Ya, waktu baca Wahyu 13 ayat 16 karena tidak mengerti bahwa isinya wahyu tersebut adalah figuratif dan figuratif dalam bentuk angka, namanya gematria, maka muncullah tafsiran yang aneh-aneh. Ya, ingat ya, kitab Wahyu itu isinya 4 surat kepada ke-7 jemaat, bahkan sampai Wahyu terakhir itu masih dalam komposisi surat kepada 7 jemaat, surat pengembalaan kepada 7 jemaat. Kedua kitab doktrin, ketiga, ya saudara perhatikan, ketiga ya itu kitab apa? Sejarah kerajaan Allah. Dan keempat, nah perhatikan yang ini, keempat baru Wahyu. Bahkan istilah Wahyu saja, kalau kita terjemahkan pakai kata Wahyu atau dalam bahasa Inggris Revelation, itu kita sudah meleset. Loh, kenapa melesetnya? Karena isinya kitab Wahyu tidak melulu Revelation atau Wahyu. Ngerti ya? Pak, kalau gitu apa ya Wahyu itu? Apokalipsis. Apa itu? Yang dibukakan. Kitab ini harusnya bukan kitab yang seram. Kitab ini adalah kitab pengharapan. Jadi kalau dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ini kita tidak boleh terjemahkan sebagai, oh nanti dipasangi tanda, sehingga muncullah kebenaran-kebenaran seperti ini. Nah, saudara pasti tahulah gambar-gambar kayak gini, ya pasti muncul. Karena salah menerjemahkan yang harusnya figuratif diliteralkan, maka banyak yang menerjemahkan tanda di dahi dan tanda di tangan adalah microchip. Microchip yang konon diimplan di dahi dan di tangan. Ya, kalau yang ada di gambar saudara itu barcode. Di barcode saudara kayak barang beli di Indomaret atau di Alfamart saudara. Nah, kita ngelihat ya saudara. Kita ngelihat, saya pernah buat seminarnya ini di online kan. Wah, sempat ditutup oleh YouTube ya. Karena isinya cukup membahayakan. Cukup membahayakan dianggap mereka, padahal saya membela kebenaran yang dikatakan tidak ada microchip dalam vaksin. Yang ada, vaksin itu dikirim dengan microchip di dalamnya. Ingat ya, bukan di dalam vaksin, tapi di dalam box. Untuk melacak kemana vaksin itu didistribusikan. Perhatikan, bukan di dalam apa namanya, bukan di dalam vaksin, tetapi di dalam box yang berisi vaksin untuk melacak kemana yang namanya vaksin-vaksin tersebut didistribusikan. Gitu, saudara. Seperti saya katakan, saudara pegang bendera Belanda, saudara tidak akan jadi orang Belanda. Saudara pakai bajunya artis, ya, saudara tidak akan jadi artis, saudara. Saudara boleh pakainya Raisa, ya, beli pakainya Raisa. Saudara tidak akan berharap bangun pagi saudara jadi Raisa, Raiso, gitu loh, saudara. Ketawa aja. Yuk, kita senyum. Lanjut. Nah, karena cocokologi,
Ya, maka antikristus diterjemahkan menggunakan apa? Oh, antikristus itu komputer. Oh, zaman saya tahun 70 tertuduhnya adalah komputer. Kemudian ketika zaman maju lagi, tertuduhnya barcode. Ya. Terus kemudian zaman maju lagi, tertuduh lagi microchip. Kemudian maju lagi, microchip dalam vaksin 3 tahun tuh. Terus kemudian sekarang pandemi sudah berlalu, yang jadi tertuduh adalah artificial intelligence, AI. Saya itu kok pernah khotbah, itu pendetanya ngomong AI itu antikris. Waduh. Padahal Wahyu 13 itu isinya the beast, binatang. Kitab Wahyu tidak pernah menulis secara literal antikristus, tidak pernah. Ya, antikristus ditulis oleh penulis yang sama Rasul Yohanes, tetapi ada di mana? 1 Yohanes, ya, di surat Yohanes 1, surat Yohanes 2, surat Yohanes 3. Tidak ada dalam kitab Wahyu, tidak pernah disebutkan. Nah, apakah kegilaan ini akan terus-menerus? Oh, terus-menerus selama ada yang bisa dituduh. Ya. Saya ketika melihat bahasan yang ada di YouTube, saya sedih sekali. Kenapa? Karena bahasannya cocokologi. Dan kalau itu tidak terjadi, ya, orang berkata, oh pakai vaksin jadi zombie. Mana? Saya pakai vaksin, saya 4 dosis. Saya tidak jadi zombie. Saya tidak jadi antikris. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya, ayo kita lihat, lanjut ya. Saudara, ini apa namanya? Nah, ini loh yang dituduh Saudara. Saya ini teknik elektro. Tadi saya dibacakan oleh adik rohani saya yang baik, Vivi. Latar belakang saya salah satunya pendidikan saya adalah teknik elektro. Saya ambil S1 walaupun ini dan ambil D3 untuk software. Jadi saya tahu RFID itu apa, Radio Frequency Identification. Itu ada di KTP Saudara. Ayo, Saudara. Itu ada di ATM Saudara. Itu ada di handphone Saudara. Kalau Saudara pakai mobil listrik, itu ada di mobil Saudara. Gitu. Ayo, ada yang nggak mau nggak pakai. Gitu loh. RFID-nya teknologi ada di ATM Saudara. Saudara pegang ATM tidak jadi antikris. Ayo Saudara. Ya, makanya kita ini sudah terlalu banyak nonton film sih. Ya, nonton film sih. Ya, kita bukan baca Alkitab, kita nonton film. Ya, kita lihat. Nah, Pak, ada Pak. Ada. Tapi dipakai di hewan. Nih hewannya nih. How it works. Ya, dipakaikan. Coba hewan itu ketika dipasang microchip, langsung matanya jadi putih, jeleng. Belok kiri, belok kanan. Terus anjing-anjingmu dan kucing-kucingmu tiba-tiba angkat tangan malam-malam jam 12. Terus nyembah setan gitu. Mengadakan ritual. Enggak, Saudara. Itu film Hollywood itu. Ya. Ya, nah, ini saya agak panjang di bagian ini ya, maafkan saya. Saya katakan gini, ini face recognition. Sekarang udah nggak zaman cap-cip. Zamannya face recognition, sistem identifikasi dan autentikasi seseorang dengan menggunakan fitur wajah. Itu Saudara lihat algoritmanya, mengukur wajah kayak apa. Makanya kalau ada orang Indonesia yang berangkat ke Korea selama 3 bulan operasi wajah, pulang-pulang ketika wajah tidak dikenali oleh mesinnya. Kenapa? Wajahnya sudah 90% dirubah. Saya tidak boleh menyebut nama orang di sini. Sistem pada face recognition bisa mengenali wajah baik pada foto, video maupun secara real time. Face recognition memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Adik rohani saya yang ada di Surabaya, yang ada di Nine Surabaya, salah satu perancang ini di Indonesia. Contohnya, ya ini Vivi boleh coba ke stasiun kereta api, ya. Terus lihat, sekarang sudah tidak ada lagi scan pakai barcode, tidak ada. Saya dengan istri saya kan sebulan sekali pasti ke Bandung. Itu cukup liatin wajah, cek gitu aja. Sudah loh, check in loh. Saudara kalau ke China, makanya aduh, buang jauh-jauh capcip yang ditaruh di dahi, tanda di dahi. Bukan itu.
Capek saya ngomongin, Pak ini chip loh, bahaya Pak, ada chip. Aduh. Ya, nah coba saudara, kalau saudara ke Cina, Alibaba, Jack Ma, itu bikin sistem pembayaran pakai billing system yang sudah tidak lagi pakai kartu. Chip itu ketinggalan zaman. Sekarang ini pembayarannya bagaimana? Saudara mendaftar dulu wajah saudara yang diidentifikasi dengan algoritma matematika seperti itu, ya. Setelah itu tandanya pembayaran apa? Senyum. Senyum. Jadi kalau apa namanya Vivi ngajak suami terus, "Wih, tasnya bagus ya, Pak." gitu loh. Dan suamimu senyum, terbayar. Ini enak, terbayar. Itu makanya kalau ngomong chip kuno. Ya, kuno. Yuk saudara jadi pintar, ICI, ICI harus cerdas saudara. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini loh identifikasinya. Ini yang tadi yang sebelumnya lebih rumit ya. Saya ini identifikasi yang terkini ya, terkini dengan wah luar biasa. Ini satu layer. Itu ada 100 layer. Bahkan sampai retina pun kerekam. Itu hebat. Ya, lanjut. Nah, ini loh saudara, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tangan kananmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Langsung batal dengan face recognition. Bukan itu, bukan chip, bukan barcode, bukan. Nah, coba lagi, apalagi AI. Nggak bisa ditaruh di dahi. Oh, Pak, Elon Musk mau implan, Pak. Implan di dalam otak, Pak. Bukan di dahi, bukan di tangan. Fail by system. Nah, yuk saudara, harus lebih cerdas. Nah, kalau kita baca, tanda dalam Wahyu 13 dan 16 adalah tanda figuratif. Ya, berarti juga kalau saudara jeli baca Wahyu 13 ayat 16, saudara mesti baca Wahyu 14 ayat 1. Kenapa Wahyu 14 ayat 1? Karena Wahyu 14 ayat 1, ini orang percaya. Orang yang percaya pada Yesus juga punya tanda di dahi. Loh, kita perang chip. Sana pakai chip, kita pakai chop. Atau kita pakai chip, sana pakai chop. Ngerti ya? Wahyu 13 dan 16, orang yang percaya pada binatang itu pakai tanda-tanda di dahinya dengan di tangan kanan. Yahudi tadi pakai tangan kiri. Ya. Dan ini figuratif. Kalau 14 hanya tanda di pikiran. Maaf, tanda di dahinya orang percaya. Jadi ini apa? Ini bicara mengenai pikiran yang menghasilkan perbuatan. Tanda di kepadahi itu bicara mengenai pemikiran. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budi. Ngerti nggak sampai di sini? Jadi kalau kita ngomong, oh, kita pakai hati. Alkitab ngomong, kita diperbaharui budi kita. Kalau kita ngomong budi di mana? Pikiran. Ngerti ya? Lanjut ya. Nah, di sini baru kita ngerti Bapak Ibu. Mengapa Yesus memperingatkan murid-muridnya dengan tegas adanya penyesatan sebagai tanda kedatangan yang kedua kali dan tanda kesudahan dunia. Tuhan Yesus ngomong Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau kita berharap, oh antikris, ya antikris. Waktu Yesus ngomong ini tahun 30. Makanya berkata Pak Michael Sony, Wahyu itu bagaimana? Kitab Daniel sudah 100% tergenapi. Kitab Wahyu itu ada beberapa already but not yet. Sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Antikristus itu ada 4 klasifikasinya. Antikristus tunggal, antikristoi jamak, ya, pseudo-kristos, Kristus apa Mesias palsu, dan yang ketiga, ya, ho andropos apolea. Pertanyaannya, Pak, kan katanya apa waktu itu kan antikristusnya belum datang di kitab di suratan Yohanes. Lah ya, tahun berapa? Sekitar tahun 668 kalau nggak salah, ya. Sekitar segitu. Nah, sekarang tahun 2023. Sudah 1900 tahun lebih. Pada saat ditulis oleh Rasul Yohanes memang belum datang. Tetapi setelahnya datang. Cakep ya. Yang saudara ngikutin kelas saya dari awal pasti ngerti. Kembali lagi ayat yang sama. Nah, saya mau kasih bagian ini ya.
sebenarnya terjemahan apa namanya ini ya diberi tanda. Coba saudara lihat, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayo kita sama-sama berkata diberi tanda, diberi tanda, diberi tanda. Oke. Nah, kata-kata ini kok harafiah atau letter luck diterjemahkannya kaku. Ya, ini ngambil dari ayat tadi. Kai poi pantas to mikros kaitos megalos kaitos plosius kaitos ptokus. Jadi kalau kita lihat diterjemahkannya daripada saudara keriting, ini lihat terjemahannya. Ya, kita lihat terjemahan atasnya yang kaku ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ini terjemahan yang enak, yang ringan, usulan. Dan ia menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, supaya mereka memberi tanda kepada dirinya. Jadi bukan diberi tanda, tapi mereka memberi tanda pada dirinya. Ini inline dengan kebenaran firman Tuhan. Inline dengan kebenaran. Pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Keputusan kitalah yang berbuat. Keputusan kitalah yang mengikuti ajaran yang tidak benar. Ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai apa? The way of life. Itu ini bicara mengenai apa? Cara berpikir kita. Konsep berpikir kita. Saya ambil contoh. Yesus ngajar Bapa kami. Tapi ada beberapa orang yang berkata seperti, saya doa Yabes saja. Yesus tidak ngajar doa Yabes. Kalau saudara mau nyanyi doa Yabes, gak jadi masalah. Tapi ada yang berkata, lebih penting mana? Lebih penting doa Bapa kami. Itu konsep berpikir, saudara. Ada yang berpikir 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu sebagai berkat jasmani. Padahal itu firman Tuhan. Sampai sini ngerti ya? Lanjut ya, saudara ya. Semakin semangat ya. Masih panjang nih. Ya, masih panjang. Nah, ini saudara yang harus saudara pahami. Baca pelan-pelan ya. Tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan adanya praktek kuno. Memberi tanda pada dahi. Atau memberi karakma pada manusia. Ditaruh di sini. Tidak ada. Bahkan pada Buddha itu digunakan stigma bahasanya. Bahasa Yunani. Tidak ada karakma. Mundur ya. Diberi tanda itu karakma. Karakma. Jadi tidak ada loh. Itu sejarah. Waduh, saya punya bukunya sangat banyak, saudara. Tidak ada tanda pada manusia. Enggak ada. Ya, kalau untuk Buddha, itu tidak pernah dikasih karakma. Itu pakai stigma. Tandanya pun bukan tanda di dahi dengan tanda. Saudara mesti mikir, seperti sapi atau kuda. Kalau sudah pernah naik kuda atau apa semua, nah, itu kalau ke mana, ke tempat-tempat yang tinggi-tinggi itu kan biasanya ada orang-orang yang jualan. Ayo naik kuda gitu. Sudah lihat ada tanda di pangkal pahanya, ada tanda. Oh itu punya saya. Dan itu tidak pernah dipakai untuk manusia. Dipakai binatang pun bahasa Yunaninya bahasa Yunani itu bagus ya. Pakai kata stigma, tidak pernah karakma. Ayo sama-sama belajar ngomong karakma. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian tanda binatang pada dahi sebagai identifikasi orang yang dimiliki setan adalah tanda simbolik. Tidak ditatokan di sini, tidak implan chip. Pak Elon Musk implan di otak, bukan di dahi, bukan di tangan. Udah gugur secara sistem. Ya, meterai Allah pada dahi umat Allah, Wahyu 7 ayat 1-4, dan tanda para pemuja setan menjadi pemisah antara umat Allah dengan para pengikut setan pada zaman. Salah saya ya, tanda di dahi ya, dengan tanda di tangannya. Nah, jadi kita melihat, tanda ini adalah tanda figuratif. Saudara masih bersama-sama dengan saya, masih ada waktu ya, saya teruskan ya. Karena ini dua bahasan. Biasanya satu bahasan saya perlu 1,5 jam.
2 bahasan, ini bisa 3 jam. Wah, saudara nggak makan siang nanti. Saya nggak mau. Saudara harus makan siang. Ya, Nofri Irani senyum ini soal makan siang. Nah, tanda di dahi itu ternyata ayatnya ada banyak, saudara, di Alkitab. Jadi bukan milik Wahyu 13 saja. Ya, dikatakan apa? Ayo kita baca 2 aja. Katanya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Coba periksa dahinya Nofri. Coba periksa dahinya Vivi. Minta bantuan. Ada tanda enggak? Enggak ada. Makin kita kenal Tuhan, pola pikir kita berbeda. Makanya Yesus ngajar. Kalau orang Yahudi, agama-agama lain, ya kayak Wahyu 5 ayat 20, jika kehidupan kerohanianmu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak bisa masuk surga. Kenapa maksudnya? Karena agama-agama lain membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Tapi kalau Kristen, Yesus ngajar, kalau kamu membenci saudaramu, ayo, lebih susah kan? Yesus ngomong sama orang ahli-ahli Taurat, kalau kamu melihat wanita dan mengingininya, ngomong soal perzinahan. Oh, kalau perzinahan semua agama pasti ada sperma yang tertumpah, ya, dan ada tubuh telanjang. Kalau Yesus ngajar, kamu melihat wanita dan mengingininya, terjadinya di mana? Pikiran dengan di hati. Ngerti? Orang lain tidak tahu. Pria-pria bisa berzina. Tinggi, saudara, makanya kekristenan. 2 ayat aja ya, baca ya, supaya waktunya bisa panjang. Dan kepada mereka dipesan, atau Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan, nah ini saudara yang lanjut ya sedikit ya. Nah ini lagi, yang saya katakan Wahyu 14, kayaknya tandingan. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Nah ini pun banyak orang nggak ngerti. Wah Pak, yang masuk surga 144.000. Enggak, baca ayat seterusnya. Orang yang sangat banyak. 144.000 komponennya dari mana nanti ya kalau Tuhan izinkan kita belajar gematria. 12 itu murid Yesus. 12 bangsa Israel. Kalau ribunya, ribu itu sangat banyak. 10 kali 10 kali 10. 10 itu angka tertingginya. Orang Yahudi kalau ngomong banyak itu 10. Jadi kalau 10 kali 10 itu banyak sekali. Kalau sangat banyak 10 kali 10 kali 10. Masih ingat ya? Ya, Saul mengalahkan beribu-ribu 10 kali 10 kali 10, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa 10 kali 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 10. Itu loh cara ngitungnya. Ngerti ya? Ayo saudara jangan bingung, semangat ya. Saya juga semangat. Tadi agak panik sedikit. Kenapa? 20 menit sebelum sebelum on air ya, mati lampu saudara. Itu berarti mati wifi. Ya, tadi panik nih. Tadi mau lari ke kafe terdekat. Tapi kalau kafe terdekat dengan suara saya seperti ini kan KKR saya di kafe. Nah ini banyak sekali tanda di dahi. Makanya kalau dipahami adalah apa? Coba, ini luar biasa. Coba saudara baca Wahyu 2 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajah Yesus. Dan nama Yesus akan tertulis dahi mereka. Coba lihat dahi saya, saudara. Ada nama Yesus enggak? Enggak. Tapi cara pikir kita adalah cara pikir Yesus. Itu dong. Wah, pakai chip. Ada yang tanya sama saya, Pak, saya udah terlanjur suntik vaksin. Apakah saya jadi antikristus? Enggak, Bu. Bahkan ada yang lucu, Dia cerita, Pak, saya minum Yakult, Pak. Terus saya minum yogurt, Pak. Terus katanya di sini ada bakteri baik, Pak. Di antara orang-orang kan di antara yang baik pasti ada yang jahat, Pak. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Ada bakteri baik ya, berarti ada yang jahat nggak? Itu pikirannya terlalu Hollywood gitu. Ya, lanjut ya. Nah, jadi kita lihat sekarang masuk ke bagian 2. Saya masih ada berapa menit lagi ya? Masih ada berapa menit lagi ya? Kan tadi kan 50 bahasan 25. Saya jadikan 1 jam saja ya, 15 menitnya. Kebijakannya ICI atau IC nanti, number of the beast, bilangan binatang itu, ini inline. Jadi kita ngerti yang ditanam itu bukan chip. Tapi setan itu ngubah apa? Dengan tawarannya yang menggiurkan. Ya,
Dirubah pikiran kita, dirubah perbuatan kita. Kita jadi munafik, kita jadi permisif. Gitu loh, saudara. Ya, kita bisa mengaku, contoh ya, maaf ya perempuan-perempuan, wah kalau lagi model rambut gini, walaupun nggak cocok badan kita, kita tabrak pokoknya rambut kita pakai seperti ini. Orang lagi zamannya Jungkook, wah semuanya Jungkook semuanya. Wah semuanya pengen lihat gitu loh. Wah kamu ngelihat, aduh saudara capek. Kayaknya kita kalau nggak pakai tas tertentu gitu, kalau nggak pakai kosmetik tertentu, kayaknya hidup kita nggak bahagia. Kita lupa padahal bahagia kita adalah di dalam Yesus. Semua mobil-mobil diganti kereta misalnya. Ya kereta. Waduh kalau ngelihat kereta, zaman dulu kan orang tidak bahagia. Lihat mobil di parkiran itu pangi tangan. Tuhan Yesus, ini punyaku. Waduh, parah tuh. Hidupnya nggak bahagia kalau dia punya Avanza, lihat temannya pakai kereta. Mending lah. Saya dari Malang kalau ke Bandung naik apa? Kereta, saudara. Kereta apa? Kereta api. Iya, hidup kok dibuat susah gitu loh. Nah, nah, kitab Wahyu itu isinya tentang apa? Masa lalu. Masa saat kitab Wahyu ditulis tahun 8196 dan masa depan sekarang ini. Ngerti ya? Jadi kalau melihat itu saudara mesti jelas. Ini bicara mengenai masa lalu sebelum 8196 Masehi, atau iya, kita melihat masa lalunya juga, masa lalu sebelum 8196 dan sekarang nih, dari sekarang sampai 8196 itu masa lalu. Nah, kita lihat ya pelan-pelan ya. Coba perhatikan. Yang penting di sini ialah hikmat. Ya, siapa yang bijaksana? Mesti punya hikmat dan harus bijaksana. Baiklah yang menghitung. Udah jelas kok saudara disebut disuruh menghitung. Artinya dihitung arti gematrianya. Bukan 666, bukan 666, tapi 666. Kalau 666 nggak ada artinya. 666 nggak ada artinya. Tapi kalau 666, makanya disuruh menghitung. Sampai sini ngerti ya, saudara ya? Nah, jadi Rasul Yohanes adalah seorang Yahudi. Tentu ia akan berpikir secara Yahudi. Dia pakai gematria. Ya, bahasa apa? Bahasa angka yang mengandung arti yang dimengerti oleh orang Yahudi dan orang Kristen pada abad pertama. Sampai di sini saudara masih bersama dengan saya. Ini aslinya sukar, saudara. Nah, tapi diterjemahkan jadi ringan sesuai dengan permintaannya Pak Ian. Ya ini jadikan ringan. Kaisar Nero itu dalam aksara Ibrani, ya kita mesti lihat itu. Ini diterjemahkan jadi Neron Caesar. Gematrianya. Bila digematriakan, bila dihitung, harus punya hikmat, harus bijaksana, menghitung maka 666 itu akan muncul Neron Caesar atau Kaisar Nero. Ya, permasalahannya saat kitab Wahyu ditulis tahun 8196 yang berkuasa bukan Nero tapi Kaisar Domitianus. Perhatikan, saudara mesti perhatikan sungguh-sungguh supaya saudara jangan lus. Kaisar Nero sendiri sudah mati bunuh diri tahun 68. Jadi sebelum dibunuh, dia memutuskan untuk mati bunuh diri. Tapi saudara mesti lihat, kenapa kok pakai kode Kaisar Nero? Bukan Kaisar Domitianus. Perhatikan. Ya, ada pesan yang bukan hanya terselubung, dikemas rapi. Ingat, pesan yang masuk dan pesan keluar akan disortir. Kayak apa? Rasul Yohanes adalah rasul yang ya the most wanted. Ya, itu public enemies untuk kekaisaran Roma. Ada pesan yang terselubung di balik pemakaian gematria 666 yaitu nama Kaisar Nero. Ya, Kaisar Nero dalam aksara Ibrani
Digematriakan nilainya 666. Tulisan saya merah. Perhatikan. Rasul Yohanes ingin menyampaikan bahwa ada yang berpikir, ada yang bertindak dalam kekejaman kepada orang Kristen. Nero itu kejamnya luar biasa. Ya, membakar kota Roma, dan yang dituduh adalah apa? Orang Kristen. Dia sendiri sambil main kecapi menyanyikan lagu. Itu sebabnya terjadi pembunuhan yang sangat banyak yang nggak pernah terpikirkan. Makanya ada orang bilang, oh ISIS ini. ISIS itu belum ada apa-apanya, saudara. Boko Haram belum ada apa-apanya dibanding dengan Kaisar Nero. Tapi ada saingannya Nero. Namanya Domitianus. Kaisar yang eksis pada saat Kitab Wahyu ditulis tahun 8196. Dikatakan apa? Rasul Yohanes ingin menyampaikan bahwa ada yang berpikir dan bertindak dalam kekejaman kepada orang Kristen seperti Nero. Perhatikan bagian ini. Seakan Nero terlahir kembali dalam bentuk Kaisar Domitianus. Tahun 68, Nero bunuh diri, tapi sebelum bunuh diri, seperti film Terminator yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, dia berkata gini, I'll be back. Nero bicara, aku akan lahir kembali. Tahun 68. Ini tulis 8196, hanya beda 20 tahunan. Dan itu dipercaya. Nah, orang Kristen sudah terlanjur parno. Tahu parno? Udah terlanjur parno. Dengan apa? Dengan Nero. Makanya Nero udah kejam. Kalau mau bangkit kembali mau jadi apa? Orang yang merasakan kekejamannya Nero itu merinding tiap kali dengar namanya. Nah, itu sebabnya seakan apa? Seakan Nero lahir kembali. Kita mesti lihat Kaisar Nero itu siapa. Cepat ya. Singkat. Nah, ini loh wajahnya Nero, diperkirakan memakai AI. Inilah wajah Nero. Ya, wajah Nero. Nero itu ya, ini saudara Lucius Domitius Ahenobarbus, 15 Desember 37 di Antium dekat Roma. Isinya saudara, saya nggak terlalu penting ini ya. Isinya itu mengerikan. Isinya mengerikan. Pembunuhan, mamanya pun mengalami hal yang luar biasa ya. Kalau sudah lihat baca yang tulis di perkataan, pada saat ketika Genaus itu orang tuanya, diberi selamat karena memiliki seorang putra, Genaus berkata gini, tidak ada yang dihasilkan oleh saya dan Agripina yang mungkin baik untuk negara atau rakyat. Kenapa saudara? Perkataannya itu terbukti sebab kelak Nero dikenang sebagai pemimpin yang paling jahat dari Kekaisaran Romawi sebelum munculnya Domitianus. Wah, ngeri sekali. Ini mesin teror. Nah, dia sendiri sebenarnya anak angkat. Ya, anak angkat. Nah, perhatikan yang paling atas. Kaisar Romawi termuda yang naik takhta setelah meracuni suami kedua, Agripina menikah dengan paman Nero, kaisar. Jadi meracun, bunuh-membunuh. Dan Nero sejak kecil sudah matang dengan kejahatan. Dia bunuh, bahkan yang paling luar biasa adalah dia bunuh istrinya. Setelah itu dia menyesal. Karena itu istri terbaik. Ada 2 perempuan di antara banyak perempuan yang terbaik. Dan disayembarakan. Diminta untuk seluruh anggota tentara, legionnya Romawi untuk mencari seorang yang sama dengan istrinya. Tidak ketemu perempuan, yang ketemu laki-laki. Itu dioperasi kelaminnya, dibuat vagina baru pada laki-laki. Dan ditumbuhkan rambutnya, belum ada operasi yang seperti sekarang. Untuk bisa disetubui oleh Nero. Nah, jadi kita lihat, saya nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu bahas ini. Ini bisa dibahas. Kekaisaran Nero dituduh mendalangi kebakaran besar Roma pada 18 sampai 19 Juli. Itu gorong-gorongnya dipenuhi dengan bahan bakar. Ya, 75% kota hancur. Itu gara-gara Nero pengen memperluas istananya.
bahkan dilapisi emas. Ya, perhatikan sungguh-sungguh. Di situ orang Kristen dihukum dengan cara yang mengerikan, dilapisi tir dan jadi penerang jalan, dan dimakankan singa, hina, ya pokoknya betul-betul menderita. Ya, kita lihat. Nah, yang merah baca saudara. Nero memerintahkan agar orang-orang Kristen ditangkap dan dibunuh, yang mengarah pada genosida. Genosida. Ya, kalau dikatakan di Wahyu, musuhnya naga. Itu yang apa? Ngikutin hukumnya Musa. Dan yang mengikuti kesaksian Yesus. Hukum Musa itu Israel. Kesaksian Yesus itu orang Kristen. Tahun 68 Nero bunuh diri. Tetapi yang membuat ngeri adalah I'll be back. Rasul Yohanes dengan jelas, dengan cerdik ngomong apa? Memakai mitos yang ada, berkata apa? Nero tidak pernah lahir kembali karena kekristenan tidak kenal yang namanya reinkarnasi. Tapi seakan-akan Nero itu hidup di dalam, seakan-akan Nero hidup di dalam Kaisar Domitianus. Jadi angka bilangan 666, seakan-akan Rasul Yohanes berkata, ini Nero, tapi dengan kekejaman yang lebih. Ada DNA Nero di dalam Domitianus. Itu binatang. Kalau tidak nyembah, makanya ada hari, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan. Kita buka sama-sama Wahyu, ini tidak ada di sini, ya. Wahyu saudara periksa sebagai ayat yang terakhir yang saya bacakan, sebelum saya serahkan. Wahyu 1, saudara. Ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara. Pada hari Tuhan, ya, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Pada hari Tuhan itu jangan diterjemahkan sebagai, oh hari Minggu, bukan. Oh hari Roh Kudus turun, enggak. Hari Tuhan di situ, hari di mana Kaisar Domitianus minta disembah sebagai Tuhan, atau mengharuskan seluruh kaisar Roma untuk menyembah dia. Itu caranya bagaimana? Bukan gini ya, pada saat Julius Caesar itu senang saja disembah sebagai dewa. Tapi setelah Julius Caesar, itu dewa-dewa, apa namanya, kaisar-kaisar, itu membuat patung untuk disembah. Tambah ke belakang, tambah gila, mendirikan kuil. Kaisar Domitianus bukan saja membuat patung, bukan saja membuat kuil, tetapi apa, saudara? Buat satu hari, seluruh kekaisaran Roma dan jajahan harus keluar dan mengatakan, ya, katakan apa? Domitianus et Deus noster. Domitianus, Tuhan dan Allah kami. Hail Caesar, Hail Caesar. Ayat 10 tahun 81. Itu orang Kristen ditangkap secara massal dan dibunuh secara massal. Kaisar Domitianus. Dia Nero. Figuratif ya, yang lahir kembali. Nah, ini saja yang saya katakan. Ya, setelah Nero bunuh diri, ternyata sosok Kaisar Nero, si pemimpin yang jahat itu masih menghantui warga, terutama dari kalangan orang-orang Kristen. Mereka takut kalau Nero akan kembali dan ya akan kembali dan sebagai antikristus. Itu saja saudara, ya. Jadi 666 harus ditanggapi dengan cara yang berbeda. Saya kembalikan. Ya, ini cepat sekali. Karena dua bahasan, tapi bahasannya saling nyambung dan itu menarik. Semoga saudara tidak bingung dan saudara tetap tersenyum. Ya, nggak ada yang sukar kok. Ya, ayo belajar aja. Tuhan berkati. Saya kembalikan. Bapak Ibu semua, suara saya terdengar dengan jelas ya. Oke, terima kasih Pastor Michael Sony untuk penjelasannya, dan mungkin di antara kita jadi lebih memahami ya, apa sih yang sebenarnya dimaksudkan dengan angka-angka itu, dengan tanda-tanda itu gitu ya. Dan jadi lebih, apa nih, perasaannya kalau dulu takut gitu ya dengan semua kemajuan teknologi yang sekarang, mungkin jadi sekarang lebih bisa menaruh pada porsinya.
Jadi apa-apa tadi yang disampaikan oleh Pastor Michael Sony terkait dengan, face recognition, kemudian segala kemajuan teknologi itu, ya itu bagian dari kemajuan zaman gitu ya, Pastor Sony ya, kalau boleh saya ringkaskan gitu ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh, kitab Wahyu, terkhusus apa yang ditulis oleh, Yohanes gitu ya, itu terkait dengan konteks saat itu, begitu ya. Baik, ini, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di link, Q&A yang ada di Slido dan waktu saya lihat ini masih belum banyak ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Tetapi mungkin ada pertanyaan yang, terkait nih. Jadi, seperti ini Pastor, jadi tadi kan disampaikan bahwa seperti tadi ya, angka 666 itu sebenarnya merujuk pada si Kaisar Nero yang pada saat itu sangat kejam begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu untuk bisa melihat atau menginterpretasikan konteks pada saat itu di zaman yang sekarang ini seperti apa kira-kira ya, Pastor? Pertanyaannya di sini tuh kalimatnya seperti ini, "Siapakah antikris itu? Bagaimana kita tahu antikris di zaman now?" Gitu ya. Di zaman yang sekarang tuh jadinya seperti apa? Silahkan. Kita lihat ya tanda-tandanya ya. Kita lihat. Yuk kita lihat. Kalau di Wahyu 13 itu disebut si binatang. Ya, kitab Wahyu tidak ada yang menulis mengenai antikris. Antikristus itu ada di mana? Ayo buka yuk. Di suratan Yohanes kita lihat ya. Kita lihat ya. Yuk kita lihat ayatnya. Kita bahas sedikit. Saya minta sedikit longgar ya waktunya ya. Ada 4 ayat saja dalam perjanjian baru. Ya, perhatikan. Anak-anakku, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus tunggal dan akan datang, sekarang telah bangkit. Antikristus jamak antikristoi. Itulah tanda-tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Itu belum apa? Zaman now. Tapi kita lihat tanda-tanda berikutnya. Siapakah pendusta itu? Kita mesti lihat tadi pertanyaannya masih bingung. Antikristus tunggal atau antikristoi jamak atau pseudokristos. Ya, ini namanya kan ICI atau ICI kan belajar toh. Jadi kan lebih dalam ya. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapa pendusta itulah akan disebut pendusta. Ya, bukankah dia yang menyangkal? Jadi ciri-ciri khasnya adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ingat, karena ini streaming, ya, makanya kita harus hati-hati. Ya, Yesus adalah Kristus. Dia nyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Nah, kita lihat 4 kategori ini kita selalu dapat. Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Yo, coba kerucutkan. Nggak mungkin dong saya ngomong, ini nggak mungkin dong ngomong, wah ini nih. Nggak, jangan. Kita tidak akan mau melukai orang lain. Tidak mau. Ya, kecuali kalau ini kita satu ketika bicaranya tertutup. Tidak direkam. Kalau di saya malah ada KTP ini. Ya, ada KTP. Supaya ngelihat KTP-nya Kristen atau Katolik baru boleh masuk. Kalau enggak, wah, kena undang-undang ITE nanti ya. Jadi dia nyangkal baik Bapak maupun anak. Ya, perhatikan berikut 1 Yohanes 4 ayat 3. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah antikristus. Nah, perhatikan ini. Yang saya katakan tadi. Tahun berapa ditulis? Dan tentang dia telah kamu dengar. Bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada dalam dunia. Akan datangnya itu pada saat ini ditulis tahun 60-an. Ngerti nggak? Gemes saya ketika orang ngomong melihat kitab Wahyu itu setiap nubuatan dari tahun 2023 ke depan. Gemes saya. Ya, ya. 2 Yohanes 1 ayat 7.
2 Yohanes 1 ayat 7. Kita lihat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Coba, ayo. Tadi ada yang muncul ya, sensitif itu. Yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Atau mau loncat ya. Coba kita periksa satu kitab namanya kitab Daniel. Ada. Ini lebih parah ini. Kitab Daniel. Ayo, sudah? Bapak, Ibu, Saudara, makanya kalau ikut kelas saya, pastikan ada Alkitab di samping saudara. Jangan kacang. Atau camilan. Ya. Kita lihat sekarang. Ya. Daniel 7 ayat 25. Perhatikan. Jadi tanda-tandanya menyangkal Bapa, Anak, tidak ngakui Yesus, sudah turun sebagai manusia, sudah datang sebagai manusia. Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Nah, ya perhatikan ya. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Periksa. Salah satu dari bukan salah satu, ini salah 2 nih. Tanda-tanda antikristus adalah dia punya sistem waktu sendiri. Tahunnya pun berbeda dengan kita. Nah, gitu ya. Ini kenapa ya Vivi senyum-senyum ini ya? Kayak mendapatkan sesuatu. Ini wajahnya pada banyak yang tegang, tapi Vivi senyum-senyum. Dan punya hukum sendiri. Nggak boleh nih. Bu Sabrina di Malaysia nggak boleh nih, bahaya nih. Ngerti ya? Jadi kita mesti melihat. Itu antikristus. Itu kuda hijau kuning. Kalau kuda hijau kuning lebih parah lagi. Antikristus. Yuk, ada antikristoi. Antikristoi bukan berarti mau pakai salib kebalik, bukan. Itu salibnya Petrus malah. Orang-orang Katolik pakai itu. Itu paus pertama buat mereka. Jadi kalau lihat Vatikan pakai salib kebalik, wah, itu nyembah setan tuh satanik. Bukan. Itu salibnya Petrus yang disalib kebalik. Makanya orang Kristen tuh jangan kagetan gitu. Oh, ada begini. Malu, saudara. Nah, antikristoi banyak. Ya, yang pada kenyataannya sebenarnya hidup di gereja, tapi kelakuannya, saya ambil contoh ya. Saya di satu kota di Manokwari. Saya diminta untuk pejabat untuk melihat apa? Melihat hukum yang berlaku untuk miras di sana. Saya duduk di tepi pelabuhan dan saya katakan, itu kapal apa? Yang dampingi saya bilang, oh itu kapal miras. Saya tanya, 1 minggu berapa kapal? Oh 3 kapal. Dari mana kapal mirasnya? Oh dari Manado. Oh cap tikus itu. Oh iya cap tikus. Saya tanya, siapa yang memainkan itu? Oh orang-orang gereja juga. Berarti uang hasil keuntungannya masuk kemana? Ke gereja. Jijai enggak? Ini ada Pak Joko nih contohnya. Di grup saya tuh ada yang mengatakan kalau Tuhan bicara pakai gelombang alfa atau apa semua. Ya ampun, kok remeh banget sih. Kita itu masa Tuhan bicara kita harus tiduran dulu gitu. Nggak bisa, saudara. Tapi ya udahlah. Ya, demi keutuhan kau dan aku. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau kita belajar tuh belajar. Antikristus ada banyak. Saudara jangan dikit-dikit Illuminati. Jangan-jangan Freemason. Freemason iya. Illuminasi iya, kita suka nasi. Ya, saya kembalikan lagi panjang nih. Ya, makanya saya minta perpanjangan waktu untuk tanya jawabnya karena saya tadi paparannya lebih banyak. Iya. Terima kasih Pastor Sony. Jadi memang kita harus memahami dulu ya definisi antikristus itu sendiri seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Jadi kita Ya, tidak iya. tidak salah kaprah gitu Buka ya. Alkitab, bukan buka YouTube. Buka Alkitab, bukan pakai YouTube. Konon kabarnya ya, Bu Daniarti, saya katakan gini,
Konon kabarnya buku yang tertebal di dunia itu bukan Alkitab. Katanya buku yang judulnya Memahami Wanita katanya. Katanya tebal. Daripada baca begitu lebih Eh, baik saya saya bukan hidup. cuma tebal deh, Pastor. Tidak Iya, ada endingnya. nggak ada endingnya ya sudah. Itu hanya bercanda saya. Nah, sama dengan baca Alkitab. Kata orang, kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. Nggak ada never ending story kata orang. Saya kemarin ngajar ya, ini agak belok dikit. Ngajar. Katanya ngomong ini, darah sekekang kuda. Darah sekekang kuda. Saya suruh hitung adik-adik rohani saya. Berapa? Ternyata perlu 80 sekian miliar. Lah penduduk bumi aja belum 8 miliar. Figuratif. Nah, ya, udah kembali lagi ini. Jadi saya ngajak saudara figuratif ini. Ada banyak loh figuratif. Oke. Ya. Menarik ya. Iya, sangat menarik. Pastor mungkin tadi sedikit melanjutkan ya, karena ada pertanyaan di sini juga gitu. Jadi kalau waktu itu kan di zaman itu adalah Nero yang begitu kejam ya, dan Ya, kemudian sebelumnya, sebelum Domitianus. me-refer ke sana gitu ya. Ya. Tapi, zaman ini kan misalnya contohnya Hitler gitu ya. Nah, kalau itu tuh, dan jelas-jelas ya waktu itu adalah, di zaman Nazi itu kan, sangat against menyerang dan menghancurkan Yahudi gitu ya, dan, kita punya perspektif nih, kita punya Ini pemikiran, "Oh Yahudi itu ini orang Kristen," ini nah ini kayak Bu gitu. Daniarti nggak ikut ke Israel barusan kan? Enggak, Ya Pastor. udah, saya pikir ngikut jadi ada sedikit bayangan-bayang. Ya, lanjut. Oke. Nah, itu bagaimana Pastor, kita melihat ini kan juga sejarah ya, sejarah dunia gitu, dan dunia juga menceritakan bagaimana ada orang-orang yang demikian kejam gitu. Nah, pendapat Pastor sendiri terkait dengan antikristus tadi dan kemudian, kondisi sejarah itu seperti apa? Kalau saya melihatnya, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika Rasul Yohanes menulis mengenai 666 itu merefer tokoh satu, Kaisar Domitianus, yang digambarkan sebagai Nero yang lahir kembali. Ingat ya, digambarkan, bukan Nero lahir betulan. Nah, kalau lihat kekejaman, kita Mussolini, Stalin, ya, Rasputin yang ada di dalam itu, ada banyak. Hitler, Hitler konon, nah ini agak berbahaya saya ngomong ini. Gereja-gereja, kita tahu ya, Martin Luther itu kan dari Jerman. Dan Hitler itu memulai kekejamannya pada Yahudi. Itu dari Jerman. Kenapa pendeta-pendeta di sana diam? Kan sama kondisinya dengan saat ini gitu loh. Kalau Tuhan Yesus dicaci maki kan kita diam. Tapi kalau gembala kita dicaci maki, wah turunlah front pembelanya kita. Kan kita gitu, naif toh. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau kekejaman-kekejaman, Yesus ngomong di Matius 24, peperangan. Tapi ayat 8 yang harus di highlight. Ya, permulaan zaman baru, terjemahannya bagus banget. Permulaan sakit melahirkan. Tuhan Yesus ngomong itu tahun 30. Sekarang tahun 2023, kurang 7 tahun lagi 2000 tahun. Nah kalau itu buka satu, sekarang buka berapa? Mari kita berpikir. Gempa buminya pasti lebih parah, konon kabarnya gempa bumi yang paling dahsyat. Yang katanya di Aceh itu 9,9, tapi ada yang percaya 10,9. Sekarang tambah worse. Kelaparan lebih gila lagi. Ya, perang lebih gila lagi. Makanya waktu Ukraina kan, wah Tuhan Yesus sudah datang, ini semua datang katanya orang Manado. Semua datang ini Yesus katanya. Oh gereja-gereja penuh. Sudah berbulan-bulan gereja sepi lagi. Labu tua jadi rame lagi. Kemudian perang Israel Hamas, bukan Israel Palestina. Israel Hamas. Saya pernah diundang Presiden Palestina untuk dokudrama di sana selama beberapa minggu, sehingga saya tahu sekali. Saya mewawancarai tokoh-tokoh Hamas, saya mewawancarai tokoh-tokoh Fatah. Jadi saya sendiri ke sana, saya bukan anak buah saya saja, tapi saya sendiri. Jadi saya tahu.
Orang Kristen sudah, wah di YouTube banyak tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman. Yesus sudah mengetuk pintu. Bentar lagi. Ya elah, jangan lupa. Ya, Israel itu tidak mewakili Kristen. Dan Palestina itu tidak mewakili Islam. This is the war about the land. Bukan about religion. Ya jangan nanti, pokoknya orang Kristen itu harus bela Israel. Front pembela Israel. FPI juga ya jadinya. Ngerti ya? Jadi gitu. Padahal yang juga, coba lihat, yang kena bom, itu bomnya Hamas yang salah mendarat, kena rumah sakit. Namanya apa rumah sakitnya? Al-Baptis. Nggak ada orang Islam yang Al-Baptis. Nggak ada. Yang kena apa? Yang kena apa? Yang kena itu katedral. Makanya orang Kristen itu loh. Ini mau lihat nih Bu Daniarti ini. Saya ini harus manggil Daniarti atau Bu Daniarti ya. Masih muda banget soalnya. Nggak apa-apa, Pastor. Jadi coba lihat ke sana. Lain kali jalan-jalan kalau mau sama saya ke Ramallah. Masuk sana. Kalau saudara ke sana ada yang jualan $5, $5, $5. Belilah. Itu orang Kristen. Ada 7 kota di Palestina yang harus wali kotanya. Kalau enggak Kristen, Katolik. Maaf, saudara, ini bunyi ini handphone saya. Kita lihat lagi. Perhatikan. Libanon. Ya, karena saya pernah untuk persiapan membuat film dokumenter Khalil Gibran. Itu sastrawannya Kristen dari Mennonite. Diakui oleh sebelah. Sastrawannya enak aja. Jadi waktu saya di sana ada Hizbullah. Ada partainya Allah. Tapi jangan pernah lupa, Presiden Libanon harus Kristen. Kayaknya orang Kristen itu mesti cerdas, saudara. Tuh, kebutuhan Kristen harus cerdas. Mari kita ngomong amin sama-sama. Amin. Hanya ada ICI, ada IC gitu loh. Ya, yuk lanjut ya. Oke, baik, Pastor. Berarti tadi salah satu kunci yang kita juga harus ingat adalah membaca Alkitab, kemudian melihat konteks, ya, melihat sejarah seperti apa, dan belajar, gitu ya. Oke, kita akan lanjut, Pastor, ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Pesan Yohanes kepada jemaat berupa gematria. Nah, apakah pesan berupa gematria ini langsung dari Tuhan Yesus atau Yohanes itu mengkonversikan pesan dari Tuhan Yesus Bagus, menjadi? bagus. Pertanyaan bagus. Ya, silakan, Pastor. 66 kitab. 66 kitab. 65 kitab. 65 kitab itu cara penulisannya berbeda, diilhamkan oleh Roh. Tapi kitab yang terakhir, kitab Wahyu, itu didiktekan oleh Yesus. Apa ya? Saya ini ada saudara saya orang Malaysia di sini. Saya nggak ngerti didikte itu apa ya. Jadi itu betul-betul didiktekan. Coba saudara periksa Wahyu pasal pertama. Sehingga Rasul Yohanes nulis. Makanya gaya bahasa Rasul Yohanes di Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, dengan kitab Wahyu, itu gaya bahasanya beda. Nah, itu aja cukup ya. Ya, itu sebabnya gematria. Allah kita cerdas dong. Nggak mungkin kalau suratnya masuk aja keluar, apalagi suratnya masuknya susah, apalagi keluar. Terus Yesus pakai belak-belakan. Tuh si Gelok tuh Domitianus tuh, si Gelok tuh Domitianus tuh. Ya, hilanglah kepalanya Rasul Yohanes. Hilanglah kepalanya itu. Enggak, makanya dibuat serapi mungkin. Bahkan kalau saudara periksa 7 jemaat, saudara akan lihat ya. Ada budaya lokal, ada kepercayaan lokal yang dipakai. Yang seperti Tuhan Yesus ngomong ini. Ya, aku akan datang seperti pencuri. Wah, itu di satu kota yang mustahil untuk dibobol. Bobol itu kota itu gara-gara hal yang silih. Karena itu kota itu di tebing ya, sudah. Di tebing. Jadi satu ketika ada helmnya penjaga jatuh.
Makanya Tuhan kita cerdas. Waktu jatuh, ke bawah, ya jatuhnya pasti ke bawah ya. Diamati oleh musuh. Itu helmnya jatuh ya. Terus dia lihat, tiba-tiba ada orang keluar dari pintu di bawah. Loh, kok ada pintunya ya? Dan musuh menyerbu lewat pintu itu. Makanya nggak kebayang waktu saya baca, saya perlihatkan saudara beberapa ya. Dari beberapa, saya matikan dulu ininya ya, latar belakangnya supaya saudara tahu. Supaya ini minta izin untuk mematikan latar belakang supaya saudara tahu. Membahasnya satu bahasan saja perlu buku kira-kira tebalnya seperti ini, saudara. Nah, ini beratnya hampir 3 kilo. Itu satu buku, saudara. Jadi itu bahasannya, aduh, Alkitab itu cerdas. Untuk apa sih belajarnya itu? Ini iji betul-betul bagus. Kenapa? Karena kita akhirnya buahnya adalah apa? Takut akan Tuhan. Ada kegentaran. Kalau Vivi nyanyi ku kagum, hormat. Kalau saudara lihat rencana Tuhan, luar biasa. Makanya waktu lihat para martir 8196, saya baca buku, mereka bisa teriak. Anak yang mamanya ditahan, anaknya dibiarkan ke gelanggang. Anak itu lari dengan ceria ke arah singa yang siap menerkam dia. Yang lari juga mau siap menerkam dia. Dia bilang apa? Mama, jumpa ya di surga ya. Terus dia teriak dengan genggaman tangan ke atas. Pro Kristo. Waduh, saya nangis setiap kali baca sejarah itu. Dikatakan apa? Tetap Yesus. Kan ada lagunya. Vivi kan nyanyi kan lagu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Pro Kristo. Waktu kepala ya, kalau singa itu selalu ke leher. Mamanya bilang kita ketemu di surga. Setelah itu mamanya lari ke arah singa itu. Saya cerita satu lagi. Di penjara, seorang ibu melahirkan di penjara. Ketika tali pusarnya dipotong, bayi itu ditaruh di sel satunya. Ibu taruh sel satu. Kepala penjara ngomong gini. Anakmu sudah nangis sampai mukanya merah. Sangkali Yesus. Maka kamu bisa menyusui anakmu. Dia berkata, tidak usah. Cepat atau lambat, dia akan mati. Dan cepat atau lambat saya juga mati. Kita akan menuju ke tempat yang sama. Nggak usah berbuat baik dengan saya. Karena kenapa? Saya tahu saya punya rumah di sana. Ini yang nggak diberitakan sekarang. Kekudusan, role model. Itu nggak diberitakan. Hidup gampang. Ya, ngasih Tuhan kayak ngomong berkata, ayo mari kita mengutangi Tuhan. Tuhan utang apa dengan kita? Kita yang utang pada Tuhan. Keselamatan. Wah, ini jadi khotbah nih. Mari kita bangkit berdiri, saudara, dan mengangkat tangan. Ya, 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 ya. Ya, Oke. silakan. Baik, Pastor. Terima kasih. Berarti salah satu yang tadi juga ingin saya highlight dari yang Pastor sampaikan adalah artinya dalam penyampaiannya si Yohanes ini, sebenarnya pesan tersembunyinya adalah dalam penderitaan itu ya, dalam tekanan, dalam ketakutan, dalam orang-orang yang sedang berjuang itu, kita mempertahankan iman, begitu ya, Pastor ya, sebenarnya. Kitab Wahyu itu definisinya hanya 2 kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia juga 2 kata. Coba terkawa. Jesus win. Yesus menang. Kenapa? Itu sebagai jawaban. Maka dikatakan berbahagia yang baca, berbahagia yang dengar. Itu ditiru sama sebelah loh. Frasa ini. Dikatakan apa? Berbahagia. Coba bayangin. Di mata kita jadi kitab horor. Karena nggak ngerti artinya. Makanya saya, ketika istri saya bilang, Pak, ini ngajar tentang ini. Iya. Ketika Pak Ian ngomong ini, ya saya mau. Kenapa? Karena buat saya,
membuat saudara tidak ketakutan lagi. Bayangkan saudara, bandingin dengan kita. Orang pada zaman itu waiting for, saya pakai kata ing sekarang ya, waiting for apa? Yesus datang. Karena kalau Yesus datang, itu menyelesaikan penderitaan mereka. Ketika itu mereka ditangkap, ketahuan jadi Kristen, mereka dimiskinkan, ketika dianiaya, keempat dibunuh. Dari ditangkap sampai dibunuh 3 sampai 6 bulan. Makanya rata-rata kitab-kitab perjanjian baru, jemaat yang ada eskatomania. Eskatomania, sama-sama. Eskatomania, apa itu? Mereka itu maniak banget kedatangan Yesus. Kalau sekarang kan, oh Yesus mau datang, aduh belum siap. Padahal kedatangan Yesus kan 2 macam. Secara korporat, angkat kita semuanya. Jangan-jangan secara pribadi nanti malam. Pulang yuk. Ada malaikat duduk di ujung ranjang kita. Pulang yuk. Ini Pak Fardi senyum-senyum nih. Coba bayangin pulang yuk. Kita ngangkat jempol kita. Aku nggak siap. Kayaknya istriku dengan mertuaku yang paling siap. Ayo kita berjuang ya. Ternyata di apa namanya? Di IC ini ada ini apa namanya? Adik tingkat saya nih. Jadi ngechat saya. Wah, puji Tuhan. Ayo. Ya, baik Pak. Ini kita akan lanjut lagi ya sedikit Nggak dengan apa-apa. sebenarnya pertanyaannya cukup banyak, tapi tadi yang disampaikan Bapak sudah lumayan mengcover ya beberapa pertanyaan yang sudah ada. Nah, ini tadi mungkin perlu diperdalam lagi Pak. Untuk penjelasan terkait dengan Ulangan 6 ayat 9, yaitu yang tiang pintu rumah dan di depan pintu gerbang. Susah. Gitu, iya, yang tanda tadi ya, yang di dahi dan di tangan tadi kan sudah ya, bagaimana pikiran kita diperbanyak. Nah, Kalau kalau yang yang Mesusa, itu apa? Mesusa maksudnya, Mesusa saya tidak akan bahas karena figuratif, karena hari ini kita akan bahas mengenai tanda di dahi dengan tanda di tangan kan. Jadi Oke, baik. kalau Mesusa kan tanda di pintu, Ya, ya itu tidak ada ya, tidak ada apa namanya, tidak ada signifikansinya, tapi ya itu figuratif. Tapi saya mau tanya pada IC, jemaat IC, saya mau senyum nih, mau tanya, saudara khawatir nggak dengan nomor 13? Rumah nomor 4, tusuk sate. nah, Feng Shui, Pak. Feng Shui, padahal Feng Shui itu Feng, angin, Shui itu air. Makanya bingung lah saya lihat orang-orang Kristen, kalau mau nikah, saya cari hari baik. Padahal kita nyanyi di gereja, hari ini harinya Tuhan. Orang Jawa, wetone apa? Orang Cina ngomong, oh naga nggak bisa sama babi. Yang babi angkat tangan saya kalau di gereja gitu. Gitu. Saya pun kena masalah loh waktu itu. Kenapa? Saya keluarga, papi saya Solo, ibu saya Manado, ada Chinese-nya, istri saya Sunda dan Chinese. Masa dibilang orang orang Manado itu nggak ada yang kawin sama Sunda, so. Istri saya juga dibilangin orang Sunda nggak ada kawin sama Manado. Bayangin katanya, ku cinta keluarga Tuhan. Padahal aslinya Batak harus kawin sama Batak. Kan kalau Batak nggak kawin sama Batak itu di luar Batak itu bukan manusia. Kan gitu kan. Maafkan saya. Kan sama seperti itu. Kenapa, Mam? Saya tanya. Kenapa nggak boleh kawin sama orang Sunda? Karena orang Sunda itu tukang cerai. Vivi jangan marah nih. Saya tanya sama istri saya. Kenapa nggak boleh kawin sama orang Manado? Karena orang Manado tukang cerai. Waduh, repot nih. Akhirnya saya jawab nih, Bu Dania. Mam, kata orang Sunda, orang Manado tukang kawin katanya. Nggak benar itu, Son. Bener loh, Mam. Itu banyak keluarga yang kawin 2 kali. Ya, orang Manado tukang kawin, orang Sunda yang ceraiin. Maksudnya bercanda. Akhirnya terjadi apa? Saya nggak disapa ibu saya 3 bulan. Akhirnya menikahlah kami. Kami punya anak 2. Ngerti ya? Jadi, udahlah, masa percaya gitu loh. Maafkan Bu Sabrina, saya ngomong. Orang Indonesia sama orang Malaysia, kalau orang Manado bilang bakugara. Ya ini, dia bilang, oh Malaysia nih kayak gini nih, orang Malaysia. Oh ini orang Indonesia kayak gini. Ya, namanya juga udah keluarga Tuhan.
Ya kita satu lah. Kita nyanyikan ya, Vivi nyanyikan. Jadikan kami sehati, sepikir, ya, biar kehendakmu jadi. Tapi ketika ada masalah sama Malaysia gara-gara sepak bola, ribut tuh, Malaysia tuh. Kan gitu ya. Di sini karena saya ngomong kan ada orang Malaysia di sini. Saudara kita. Ya, Tuhan berkati. Ini agak belok ya, Bunda Diarti. Itu si Vivi senyum-senyum. Kalau Iya, biasanya kalau pemuritan sama Bu Vivi, wah ketawa-ketawa kita. ya, berarti aplikasinya sebenarnya di kehidupan yang sekarang banyak sekali ya Pak, seperti yang Bapak tadi sampaikan gitu. Kita mempercayai itu ya, weton-weton, tanggal-tanggal, hari baik, hari buruk, kemudian ras-ras tertentu, kita punya Mimpi, stereotip tertentu mimpi, ya. iya mimpi gigit tanggal, mimpi Ya, mandi, mimpi gitu ya, ada. mimpi digigit ular. Ya Oke, ampun. oke, baik. Nah, Pak, ini mungkin tadi masih terkait dengan angka-angka. Ini, Boleh. saya juga pernah mendengar bahwa ada terjemahan atau interpretasi terkait dengan angka 7 gitu ya. Jadi dipercaya atau disampaikan bahwa angka 7 di Alkitab itu disebut sebagai angka sempurna gitu. Nah, itu seperti apa, Pak? Karena, 7 dan 3 ya, ada Yesus, bangkit di hari ketiga dan seterusnya, lalu penciptaan 7 hari dan seterusnya gitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Jadi kalau kita lihat ya, gematria, wah ini panjang kalau ngomong angka ya. Jadi kalau kita ngomong angka 7, simbol itu gematria, itu banyak sekali. Ya, saya nggak siapkan hari ini, angka 1 itu angka ilahi, ya, angka Allah, ehad, ya, itu muncul di skema. Saya buka catatan kecil saya. Setelah itu angka 7, angka sempurna. Coba nih, seringkali dipakai angka 1, angka 3, ya, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 12. Seringkali dipakai. Dan kalau kita melihat, ya, itu ada nilainya masing-masing. Dan nilainya itulah yang bisa untuk lihat kebenaran Alkitab. Kalau mau bahas, itu panjang lebar. Tapi saya tadi bocorin sedikit ya, contohnya 10. 10 itu banyak. Makanya ketika orang bilang 144.000, bentar dulu. Ada 12, itu mewakili orang Israel, atau 12 suku Israel, yang urutannya bisa beda-beda di setiap kitab. 12 murid Yesus. Pak, kan Yudas mati, kan diganti sama Paulus. Pak, bukannya Matias. Matias dipilih berdasarkan undian. Saudara mau punya istri undian? Atau suami undian? Nggak mau kan? Apalagi murid Yesus. Mereka nggak mau nunggu aja pakai undian. Nah setelah itu orang banyak. Aduh banyak banget. Kebenarannya banyak banget. Jadi kalau Oke, kita belajar kebenaran ini, waduh, kagum kok. iya. Berarti sekali lagi ya, masih banyak yang kita harus perlu belajar Bapak Ibu semua. Ya, Jadi jangan jangan ya, berhenti ya. ya Oke. makanya kalau berhenti ya minta dipanggil Tuhan saja udah selesai. Kan banyak orang Kristen nggak mau belajar. Lihat, karena saya latar belakang saya orang televisi. Saya kan Senin berangkat, Jumat pulang. Saya kerja di Jakarta. Survei membuktikan orang Indonesia itu melodramatik. Makanya suka banget yang namanya apa? Ya, suka banget yang namanya sinetron. Kelas tertentu yang udah usianya tertentu seneng apa? Seneng Korean drama. Karena merasa mewakili gitu loh. Saya ke India, saya ke China. Aduh, ini saya bilang. Makanya orang Kristen itu enggak suka baca. Enggak suka baca, itu membunuh loh. Ya, makanya maaf jangan marah loh. Jangan, saya pakai istilah aja. Makanya ada banyak Injil menurut Daniarti, Injil menurut Vivi Terviana, Injil menurut Julius Caesar, Injil menurut kan banyak karena tidak menurut apa yang menurut firman Tuhan.
Coba lihat, kenapa sampai hari ini silat udah puluhan tahun laris? Karena kita kepo dengan, itu jalan sama ini. Ngapain sih kepo? Sekarang selingkuhnya siapa ya? Lucinta Luna punya anak loh. Gitu. Apaan sih? Gitu loh. Kita nggak belajar firman Tuhan, tapi lihat. Valentino Rossi datang loh. Ya ke Mandalika, yuk kita Mandalika. Gitu loh. Itu dong, apa namanya, pinjam 100 dulu dong. Udah ribut sekarang. Yang gitu-gitu. Baca firman Tuhan. Ya, itu saya sarankan. Ayo Ici kalau mau jadi Ici beneran tuh ya. Baca Alkitab. Baik, terima Iya. kasih Pak. Ya, mungkin ini yang terakhir ya Pak. Ini ada pertanyaan juga terkait dengan kehidupan setelah kematian dan rapture. Apakah Bapak mau jawab sekarang atau di sesi yang berikutnya? Di sesi berikutnya ya. Sesi Oke. berikutnya saya akan. Tapi saya katakan gini loh, Bapak Ibu. Kita tuh ada program. Tuh ada yang angkat tangan tuh. Bu Daniarti. Kita tuh ada program. Saran saya, sebelum program itu diluncurkan, bacalah Alkitabnya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nggak akan habis waktu saudara. Waktu kita sama kan? Bu Daniarti di Jakarta atau di Bandung? Di Jakarta Pak? Di sana 24 jam sama toh dengan Iya, jemaat? masih Ya sama. sudah. Ini Pak Julius Caesar dari tadi senyum aja gitu loh. Ya, baca. Jadi kehidupan setelah kematian, jangan tiba-tiba pada hari hanya saudara, kok gini bunyinya, kok gini bunyinya, baca. Ya, itu saran saya karena ICI ini akan terus memberkati Indonesia dengan pemahaman-pemahaman yang benar ya. Jadi perhatikan ini. Ya. Saya kembalikan tuh ada angkat tangan satu itu. Ya, Pak Joko mungkin ada yang mau disampaikan? Reza bisa dibantu? Silakan. Saya tadi pikir Ernest ini tadi yang ya ini ternyata bukan Ernest. Ya, selamat siang Pak Sony. Saya Joko Jakarta. Terima kasih. Saya sudah kenal Bapak. Mau nagih pertanyaan 2 minggu lalu yang nggak sempat dijawab, nggak tahu masih sempat apa enggak. Itu loh yang 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Bentar. Itu kan ada tentang si pendurhaka dan ada juga disebutkan yang menahannya. Pertanyaan cuma 2. Si pendurhaka ini saya lupa mempersiapkan. Saya minta tolong yang ini dicatat ya. Saya lupa mempersiapkannya. Jadi ya ini yang pertanyaannya menahannya. gini, Pak Sony. Si pendurhaka ini yang di 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8 itu, apakah ini ho anthropos apolea atau ini antikristos? Nah, yang si pendurhaka ini. Lalu yang menahannya ini apa atau siapa? Itu ya, aja. saya belum ini. Saya minta tolong dari ICI WA ke saya mengenai pertanyaannya Pak Joko. Nanti diberikan kepada saya terlewat. Saya 2 minggu yang lalu di Bandung. Ya, dari Bandung. Online-nya dari Bandung. Jadi itu terlewat sama saya. Baik Pak, terima kasih untuk Soalnya itu. satu lagi itu kan ada 3 ya antikristus itu ya. Ho anthropos apolea, antikristos, satunya apa ya? 4. Jadi antikristos tunggal, antikristoi jamak, ho anthropos apolea manusia durhaka, dan pseudo Kristos. Pseudo Kristos. Tulisannya PS, ya. Ada Saya ulangi, PS-nya. antikristos, ho anthropos apolea, antikristos, antikristoi, ya, lebih gampang. Antikristos, antikristoi, pseudo Kristos dengan ho anthropos apolea. Ya, Pak Joko, boleh minta tolong nanti pertanyaannya Bapak ketik di Slido supaya kami bisa kopas dan kirimkan ke Pastor Michael Sony ya. Jadi ya, terima kasih. Ya. Jadi kirimkanlah pertanyaan supaya saya juga bisa mengolah persiapan dengan sangat baik. Saya bahagia dengan pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Berarti saudara menyimak. Kalau boleh permintaan, kalau Bapak Ibu diizi baik dengan saya, kecuali ada kendala sinyal atau kendala pekerjaan, nyalakanlah video supaya saya bisa lihat wajah saudara. Saudara ini wajah ngerti atau wajah bingung?
ya. Taruh di bawah lah kacang, pisang goreng, mendoan itu taruh bawah. Sekali-sekali turun begini. Nah, bolehlah nggak apa-apa. Gitu. Ya. Oke. Terima Ya, kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Terima kasih banyak, Pastor Michael Sony. Boleh kita kasih apresiasi untuk penjabaran materi dan diskusi kita hari ini, luar biasa ya. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam pertanyaan. Saya berharap tadi semua yang dimasukkan dalam Slido sudah terwakili ya. Saya tidak bacakan satu persatu karena ada beberapa yang mirip-mirip. Dan Pastor Sony sudah membahasnya lumayan banyak untuk bisa mengcover semua tersebut. Saya kembalikan kepada Reza, silakan.